Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ketiga, Perjanjian Kekal. Sabat petang. Ayat hafalan, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku, dan bahasa, dan kaum. Perhatikan ungkapan Injil yang kekal. Kekal artinya selalu eksis, sudah pernah dan tetap ada, dan ini telah dijanjikan bagi kita di dalam Yesus Kristus sebelum permulaan. Itulah sebabnya tidak heran bahwa Alkitab pada kesempatan yang lain berbicara tentang perjanjian kekal. Karena inti dari Injil adalah perjanjian, dan inti dari perjanjian adalah Injil. Allah berdasarkan kasih karunia dan kasih yang menyelamatkan, menawarkan kepada kita satu keselamatan yang sebenarnya kita tidak pantas dan tidak akan pernah mungkin untuk dapatkan. Dan untuk meresponnya, kita sebaliknya diminta untuk mengasihi Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Suatu kasih yang bisa ditunjukkan melalui penurutan pada hukumnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya tidak berat. Pandangan umum pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, seperti yang telah disampaikan dalam pendahuluan pelajaran kita, struktur Kitab Ulangan mengikuti pola struktur surat perjanjian kuno. Hal ini memberi indikasi yang jelas bahwa maksud teologis utama dari pelajaran terakhir Musa itu adalah tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Meskipun pengertian perjanjian kuno, kata berit atau perjanjian digunakan untuk pertama kali dalam kisah Nuh yang merujuk pada perjanjian universal Allah dengan umat manusia. Hanya kepada Abraham kata itu digunakan untuk pertama kali, merujuk pada perjanjian khusus Allah dengan umatnya. Di dalam kitab Ulangan, kata perjanjian muncul 27 kali dan digunakan untuk pertama kali di pasal 4. Karena Allah itu kekal, maka kualitas utama dalam perjanjiannya adalah perjanjian yang kekal. Pelajaran kita tentang perjanjian selama minggu ini akan menolong kita memahami hubungan Allah dengan umat-umatnya. Pada minggu ini juga kita akan melihat tema-tema utama di dalam pelajaran kita. Yang pertama adalah Allah kehidupan. Apakah maksudnya Allah kehidupan ini? Tuhan menetapkan perjanjiannya dengan Israel, bukan karena mereka dan siapa mereka, tetapi karena dirinya dan siapa Dia, yakni Allah kehidupan. Kita akan melihat sepanjang satu minggu ini bagaimana eksistensi dari Allah itu sendiri, bahwa perjanjian yang dibuat ini bukan inisiatif dari manusia itu sendiri, tetapi inisiatif dari Allah sebagai sumber kehidupan. Tema yang kedua yang akan kita pelajari sepanjang minggu ini adalah bangsa pilihan. Siapakah bangsa pilihan itu? Tentu saja bangsa Israel di perjanjian lama pada waktu itu. Karena kesetiaan Allah kepada para bapa, Dia telah memilih Israel menjadi umat perjanjiannya. Dan tema yang terakhir yang akan kita bahas bersama adalah tempat kudus. Dipanggil oleh Allah kehidupan untuk menjadi umat perjanjian, mereka juga menjadi orang-orang kudus. Dan ketika umat pilihan ini, bangsa Israel menjadi umat kudus, dan Allah menyuruh Musa untuk membuat tempat kudus bagi Tuhan, supaya Tuhan hadir di sana bertemu dengan umat-umatnya. Setelah Musa mengingatkan bangsa itu tentang peristiwa-peristiwa masa lalu di padang gurun, ia melanjutkan dengan menunjukkan bahwa sekarang adalah kesempatan bagi mereka untuk terus berpegang kepada Allah dan tetap setia pada ketentuan-ketentuan perjanjian mereka dengan Allah pada hari ini. Untuk tujuan itu, Musa menggunakan dua argumen. Argumen yang pertama adalah bangsa Israel itu harus tetap setia karena siapa Allah hari ini, Dia adalah Allah kehidupan.
Yang kedua adalah bangsa itu harus tetap setia kepada Allah karena siapa mereka hari ini, orang-orang pilihannya, dan oleh karena itu mereka adalah umatnya yang kudus. Sepanjang minggu ini kita akan mempelajari perjanjian kekal yang dibuat antara Allah dan manusia. Apakah isi dari perjanjian kekal tersebut? Dan apakah perjanjian ini masih berlaku atau masih relevan dengan kehidupan kita pada akhir zaman ini? Dan seberapa pentingkah pelajaran ini di dalam kehidupan kita untuk terus mengarahkan kehidupan kerohanian kita terus setia kepada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab sepanjang pelajaran kita pada minggu ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kami akan mempelajari pelajaran mengenai perjanjian kekal antara Allah dengan manusia. Sanggupkan kami Tuhan untuk kami dapat mempelajari, kami dapat mengerti akan pelajaran ini dan akan terus mengarahkan iman kerohanian kami untuk terus kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.